Nama pria ini adalah Michael Hutch, atau dikenal sebagai Mad Mike. Rekaman ini menunjukkan detik-detik terakhir hidupnya. Melihat hal ini, orang normal pasti akan memiliki rentetan pertanyaan. Roket aneh macam apa itu? Siapa yang waras akan menggunakannya untuk terbang kemana saja? Jawabannya mungkin terdengar seperti lelucon yang buruk. Mad Mike tidak mendapatkan julukannya tanpa alasan. Pada usia 64 tahun, pilot otodidak ini mengajurkan teori bahwa bumi sebenarnya datar. Ia berniat membuktikannya dengan naik ke ketinggian 1,5 km dengan roket rakitannya. Mike membuat roket bertenaga uap ini di halaman belakang rumahnya, menghabiskan sekitar $18.000 untuk proyek tersebut. Ini bukan penerbangan pertamanya untuk membuktikan teori bumi datar. Pada Maret 2017, ia berhasil naik ketinggian 570 meter dengan roket rakitannya, kemudian mengarahkan parasut dan melakukan pendaratan yang agak kasar. Anda baru saja melihat hasil tragis dari upaya kedua. Tentunya ini akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Mengapa Mike memilih metode yang begitu rumit? Apa yang menghentikannya dari sekadar membeli tiket untuk penerbangan berikutnya yang tersedia? Ironi yang kejam adalah jika dia melakukannya, Mad Mike akan dapat dengan aman melihat melalui jendela pesawat bahwa bumi benar-benar datar. Tunggu, apa? Tidak, jangan buru-buru menutup video ini. Kami memang mengatakan melihat melalui jendela pesawat, dan itu banyak berubah. Anda akan menemukan jawabannya di video ini. Sekarang mari kita coba untuk memahami apa yang mendorong kepercayaan gigih orang pada teori bumi datar, sehingga mereka bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk itu. Bagaimana pandangan abad pertengahan seperti itu bisa ada di zaman penjelajah luar angkasa kita? Atau apakah ada sesuatu pada teori bumi datar? Apakah bumi benar-benar datar? Seperti yang disarankan oleh para pendukung teori bumi datar, dunia kita terlihat seperti ini. Menurut teori ini, bumi adalah bidang melingkar dengan diameter 40.000 km. Di pusat adalah apa yang biasa kita sebut kutub utara. Alih-alih kutub selatan, ada dinding es raksasa yang mengelilingi piringan bumi. Semua ini ditutupi oleh semacam kubah di mana matahari dan bulan mengorbit dalam pola meringkar. Malam tiba bukan karena matahari terbenam di bawah cakrawala, melainkan karena menjauh dari pengamat. Pergantian musim dikaitkan dengan pergerakan matahari menuju tepi piringan dan kembali ke pusat selama setahun. Pendukung bumi datar mengatakan bahwa dinding es yang biasa disebut Antartika dijaga ketat dan memiliki akses terbatas. Mereka juga mengklaim bahwa tidak ada yang namanya ruang, dan peluncuran roket hanyalah tipuan. Mereka juga menolak rekaman dari stasiun luar angkasa internasional sebagai produksi Hollywood beranggaran tinggi. Dan itu berarti semua ini nyata. Bahkan ada masyarakat bumi datar yang rutin menyelenggarakan konferensi. Anehnya, keanggotaannya yang mencakup beberapa tokoh masyarakat terus bertambah. Namun sebelum kita melabeli orang-orang ini, setidaknya mari kita pertimbangkan argumen mereka. Menurut kaum bumi datar, dunia ini dibuat dengan cermat oleh tangan-tangan makhluk superior. Matahari adalah benda langit buatan yang jaraknya tidak miliaran kilometer, tetapi cukup dekat. Kita semua pernah melihat gambar seperti ini. Sepertinya sinar tidak memancar miliaran kilometer ke kejauhan. Mereka tampaknya menyatu pada sudut lebar yang tidak biasa, bukan? Pendukung teori ini mengusulkan bahwa matahari ditenagai oleh sumber energi eksternal seperti lampu kita. Itu menjadi lebih menarik. Menurut teori ini, bintang-bintang meskipun sangat besar hanyalah karangan bunga yang ditenagai oleh listrik dunia lain yang sama. Demi keindahan, medan elektromagnetik dari jaringan ini dapat dilihat dari daerah kutub sebagai cahaya utara. Tapi masih ada lagi. Teori ini mengusulkan bahwa pompa dan filter yang kuat tersembunyi di bawah tanah, bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengisi lautan dengan air. Pusaran air lautan besar seperti Naruto di Jepang atau Maelstrom di Norwegia adalah lubang pembuangan sistem air global dunia yang datar ini. Memang, pusaran air ini telah ada untuk waktu yang tak terbayangkan. Kemana perginya semua air ini? Dan mengapa lautan tidak menjadi dangkal seperti bak mandi saat sumbatnya disabut? Masih ada lagi, jika bumi berbentuk bulat, maka di kutub utara dan selatan di musim dingin harusnya sama-sama membeku. Setidaknya mereka harus kira-kira sama. Kelihatannya logis, dan memang begitu. Benar kan? Ya, tidak. Antartika umumnya lebih dingin dari Arktik.
Bahkan itu jauh lebih dingin, rata-rata keseluruhan 20 derajat lebih dingin. Sejujurnya ini adalah perbedaan yang membingungkan. Ini berlawanan dengan intuisi, dan seharusnya tidak seperti ini. Tapi masih ada lagi. Ada juga contoh praktis yang bisa Anda periksa sendiri. Bayangkan sebuah pesawat dalam penerbangan jarak jauh pergi dari satu benua ke benua lain. Logikanya, itu harus bergerak sepanjang busur lembut. Artinya, selama penerbangan terkadang harus menyesuaikan posisinya dengan menurunkan hidungnya untuk mengarahkan dan menghindari terbang keluar angkasa. Menurut perhitungan bumi datar, sebuah pesawat harus melakukan ini setiap 5 menit. Banyak orang yang ingin tahu bertanya-tanya tentang ini setidaknya sekali, dan banyak yang telah memeriksanya secara pribadi. Dan untungnya ini adalah hal yang mudah dilakukan. Eksperimen membawa tingkat konstruksi standar selama perjalanan antar benua. Ini dilakukan dengan benar beberapa kali, memperhitungkan semua efek samping seperti turbulensi. Dan tidak, pesawat tidak melakukan penyesuaian apapun. Ia tidak menurunkan hidungnya, ia terbang seolah-olah bumi itu datar. Dan dari jendela, cakrawala tidak hanya tidak menunjukkan kelengkungan, tetapi sebaliknya, tampak datar. Contoh-contoh ini hanya mewakili sebagian kecil dari ketidakkonsistenan yang menunjukkan bahwa bumi bulat tidak semudah itu. Saat Anda menggabungkannya, ternyata dunia kita hanyalah sebuah terarium besar yang mirip dengan yang dinikmati oleh banyak penghobi. Dan tak terbayangkan kalau kubahnya juga terbuat dari kaca. Itulah yang dipikirkan kaum bumi datar. Sekarang mari kita nikmati ide ini jika hanya untuk sesaat. Tapi bagaimana dengan luar angkasa? Lagi pula kita semua pernah melihat cuplikan dari ISS ini di mana para astronot bersenang-senang dengan efek tanpa bobot. Tapi pertimbangkan klip ini yang bahkan ditampilkan di acara TV. Bidikan ini benar-benar mengejutkan publik. Apa yang kita lihat di layar yang jelas tidak dimaksudkan untuk ditampilkan. Puncak tim yang sama, rekaman yang sama, gelembung yang sama, tetapi tidak persis sama. Warnanya hijau cerah dan di belakang tim kami melihat latar belakang yang berjejer. Jelas itu peralatan syuting. Mungkinkah itu kunci kroma? Apakah pengambilan gambar ini hanyalah hasil dari pengeditan video? Para skeptis yang benar-benar bingung adalah kenyataan bahwa tebakan ini bukan keisengan. Perwakilan NASA secara alami mengatakan sesuatu seperti semuanya baik-baik saja. Tenang, namun komunitas bumi datar telah meningkat secara signifikan setelah itu. Baiklah, itu sudah cukup. Jika tidak, Anda mungkin mulai percaya pada teori bumi datar sendiri. Mari kita beralih ke sains dan beralih dari ilusi dan interferensi ke fakta dan bukti. Di awal video, kami menyebutkan teori bumi datar sebagai abad pertengahan. Namun istilah ini kurang tepat. Memang secara luas dianggap bahwa selama abad pertengahan orang percaya bahwa bumi ditopang oleh 3 paus, yang pada gilirannya berdiri di atas seekor kura-kura dan seterusnya. Sebenarnya ini adalah mitos ganda, mitos tentang mitos. Yang benar adalah pada abad pertengahan diketahui bahwa bumi itu bulat. Dulu ada kaum bumi datar, tetapi astronomi dan geografi cukup maju bahkan di Yunani kuno. Kebulatan bumi telah berulang kali dan secara meyakinkan dibuktikan di zaman kuno jauh sebelum zaman kita. Sangat meyakinkan bahwa memphrase terlalu malas untuk dijelaskan sangat cocok di sini. Kami tidak akan memberikan lusinan argumen, melainkan menawarkan satu nasihat. Siapapun dapat melihat bahwa cakrawala memiliki setidaknya beberapa kelengkungan yang sangat menyarankan bentuk bumi bulat. Anda mungkin sudah mendebak bahwa hal berikut yang akan kami sebutkan adalah benda-benda yang menghilang di balik cakrawala. Setiap kali Anda memiliki kesempatan untuk berada di tepi samudra atau bahkan danau besar dengan lalu lintas laut yang aktif, perhatikan kapal-kapal yang berangkat. Meskipun mungkin tampak seperti contoh sepele, jika Anda membekali diri dengan teropong, pengalaman tersebut dapat meninggalkan kesan yang cukup mendalam. Asal tahu saja, terkadang ada kepentingan yang berpengaruh ketika karena perbedaan kepadatan atmosfer, ia bertindak sebagai lensa pembiasan sinar. Ini memungkinkan Anda untuk melihat objek yang telah melampaui cakrawala, terkadang bahkan jauh melampauinya. Jika Anda mengalami hal ini, anggaplah diri Anda sangat beruntung. Kadang-kadang efek ini menghasilkan fatamorgana yang menakjubkan dari kota-kota yang jauh. Beberapa di antaranya bahkan tertangkap kamera dan terlihat sangat fantastis. Sekarang bagaimana dengan pertanyaannya? Memang mudah untuk melihat bahwa bumi itu bulat, tetapi bagaimana kita menjawab pertanyaan rumit yang diajukan oleh kaum bumi datar? Yakinlah,
Ada jawaban sederhana untuk semua pertanyaan ini. Sinar matahari konvergen aneh yang berasal dari awan hanyalah masalah perspektif. Ini adalah efek yang sama yang kita amati saat melihat rel kereta api yang terbentang di depan. Sebuah pesawat tidak perlu terus-menerus menukik ke bawah untuk menghindari terbang keluar angkasa, karena gaya gravitasi selalu diarahkan ke bawah. Argumen ini pada dasarnya lemah, karena jika seseorang bisa terbang keluar angkasa dengan pesawat terbang, mengapa kita membutuhkan roket yang kuat? Oh benar, saya hampir lupa bahwa tidak ada ruang. Sebagai catatan serius, bagaimana dengan bidikan yang diambil secara tidak sengaja dan kunci kroma ini? Tidak ada. Secara harfiah tidak ada sama sekali. Tidak ada kunci kroma. Tidak ada teori konspirasi. Kain kotak-kotak ini memang merupakan alat teknis yang digunakan untuk pembuatan film. Tapi itu bukan kunci kroma. Ketika astronot lain di stasiun bersama tim ditanya tentang hal ini, mereka tidak mengerti pertanyaannya. Tentu, mereka telah melihat kain ini berkali-kali di stasiun dan menggunakannya untuk syuting. Terus, adapun perbedaan suhu di kutub atau pusaran air laut. Ini adalah fenomena alam yang jelas tidak terlihat buatan manusia, bahkan oleh orang awam sekalipun. Sebagai penutup, kami harus mengucapkan terima kasih kepada kaum bumi datar. Lagi pula membedah argumen mereka benar-benar membuat Anda menggunakan otak dan memperhatikan hal-hal yang selalu ada dan tidak menimbulkan pertanyaan. Meskipun seharusnya begitu, dengan caranya yang unik, penganut bumi datar cukup jeli, dan meskipun keraguan membawa mereka pada kesalahpahaman, keraguan itu sendiri adalah alat yang ampuh. Suatu ketika keraguan itulah yang membuat Kopernikus menganggap bahwa matahari tidak berputar mengelilingi bumi. Dalam menantang sesuatu yang sudah jelas, dia ternyata benar. Jadi siapa yang tahu, mungkin di masa depan, keraguan seseorang yang malu-malu akan tumbuh menjadi penemuan luar biasa yang akan membawa kita ke penerbangan bintang, energi tanpa batas, atau bahkan kehidupan abadi.